Pengertian asumsi dasar. Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran, sangkaan, perkiraan, satu pendapatan atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi adalah dugaan yang diterima oleh sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya merupakan dugaan, perkiraan, prediksi, dan ramalan. Dengan kata lain, asumsi adalah suatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Pendekatan kardinal menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Kepuasan yang diterima oleh seorang konsumen bisa diukur secara angka. Memiliki nilai yang besar diartikan memiliki kepuasan yang tinggi. Pendekatan kardinal memiliki 3 konsep penting. Yang pertama, total utility adalah total dari mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, marginal utility, pertambahan atau selisih mengkonsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, law of diminishing marginal utility, hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan yang semakin menurun. Mengkonsumsi suatu barang atau jasa mendapatkan kepuasan yang tinggi. Tetapi, ketika secara terus-menerus mengkonsumsi, maka kepuasan yang didapat akan semakin berkurang. Kurva pendekatan kardinal dapat dilihat dengan kurva total utility dan kurva marginal utility. Total utility naik ketika marginal utility turun lebih besar dari 0 sama dengan positif. Namun, ketika marginal utility menurun sampai dengan 0, maka total utility akan menjadi maksimum berada di titik tertinggi. Jika pengkonsumsi terus mengkonsumsi barang atau jasa, maka marginal utility-nya akan semakin turun terus-menerus. Maka, nilainya akan berubah menjadi negatif marginal utility kurang dari 0. Ketika marginal utility kurang dari 0, maka total utility akan turun. Pendekatan ordinal menyatakan manfaat atau kepuasan yang dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur secara angka. Dalam pendekatan ordinal terdapat kurva indiferensi. Kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indiferensi. Yang pertama, memiliki kemiringan yang negatif, terjadinya marginal rate of substitution, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini mengakibatkan jika konsumen ingin menambah terhadap konsumsi satu jenis barang, ia harus rela kehilangan untuk mengkonsumsi jenis barang yang lainnya. Yang kedua, cembung ke arah titik nol, yang menunjukkan semakin konsumen menambah konsumsi setiap satu jenis barang, maka semakin kecil jumlah barang yang dikorbankan. Yang ketiga, jika kombinasi mengkonsumsi suatu barang semakin banyak, kepuasan yang diperoleh akan semakin tinggi, semakin menjauhi dari titik nol. Yang keempat adalah, semakin ke kanan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan, karena barang yang diinginkan tetapi mengorbankan barang yang lainnya. Marginal utility adalah salah satu teori yang mengkaji perilaku konsumen. Teori ini menjadi penting ketika ingin tahu berapa banyak biasanya konsumen membeli produk kamu. Marginal utility juga adalah perubahan nilai kepuasan yang diperoleh konsumen saat memiliki lebih dari satu unit barang atau jasa. Konsep ini mungkin para pelaku usaha membuat analisis beberapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen. Para pelaku usaha menggunakan gagasan marginal utility untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan mempengaruhi keputusan konsumen. Di sini ada dua kurva. Yang pertama, kardinal dan ordinal. Yang pertama, kardinal, yaitu menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari kegiatan konsumsi barang dan jasa dapat diukur secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka sebagaimana mengukur berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Yang kedua, ordinal.
Ordinal menggunakan pengukuran bertingkat untuk menganalisis kepuasan konsumen. Faktor tersebut ini dapat diukur dengan angka, tetapi hanya dapat diukur dengan peringkat, misalnya tidak puas, puas, lebih puas, sangat puas, dan seterusnya. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Pengukuran kepuasan konsumen merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Hal apa saja yang membuat Anda merasa puas terhadap hasil kinerja kami? Saya sebagai remaja sangat puas terhadap percetakan ini karena pelayanannya sangat ramah, harga terjangkau, kualitas sablon sangat bagus, waktu pekerjaannya sangat cepat.